Kali ini kita bakal bahas salah satu legenda paling kelam dari tanah Jawa. Ini bukan sekedar cerita soal sebilah keris sakti ya, tapi ini soal kutukan, kutukan yang lahir dari darah dan ambisi dan lingkaran balas dendam tanpa akhir yang disebabkannya. Nah, kutipan ini benar-benar nangkap inti dari semua cerita ini kan? Ini jadi pengingat kalau ada perbuatan-perbuatan yang jejaknya itu dalam banget, bisa melintasi generasi, dan ujung-ujungnya pasti akan ada tagihannya. Oke, kita mulai dari awal ya. Tiap kutukan itu kan pasti ada mulanya. Dan yang satu ini berawal dari seorang empu pembuat keris legendaris dan sebuah pengkhianatan yang merenggut nyawanya. Coba deh bayangin, ironis banget kan? Empu Gandring, seorang maestro yang lagi menuangkan seluruh jiwa raganya ke logam, malah dibunuh sama Ken Arok yang gak sabaran. Senjata yang seharusnya jadi mahakarya, malah jadi alat pembunuh di detik kelahirannya. Tindakan inilah yang jadi pemicu segalanya. Tapi ini dia bagian yang bikin merinding. Dengan napas terakhirnya, Empu Gandring gak cuma mati gitu aja. Dia melepaskan kutukan, sebuah sumpah yang mengerikan kalau keris itu bakal menuntut 7 nyawa dari garis keturunan Ken Arok. Sejak saat itu, kutukan itu jadi semacam hukum gaib yang menghantui dinasti tersebut. Nah, sekarang ceritanya makin seru nih. Kita bakal lihat gimana kutukan ini mulai bekerja. Kita akan ketemu sama tokoh utama berikutnya dalam drama ini, seorang pangeran yang hidup dalam bayang-bayang kejahatan yang bahkan dia sendiri nggak tahu kalau itu pernah terjadi. Ini nih yang bikin ceritanya jadi rumit banget dan tragis. Anusapati tumbuh besar di Istana Singasari, memanggil pembunuh ayah kandungnya sendiri dengan sebutan ayah. Bisa bayangin? Seluruh hidupnya itu dibangun di atas kebohongan besar, sebuah rahasia kelam yang tanpa sadar udah nentuin takdirnya. Coba deh posisikan diri Anda sebagai Anusapati. Gimana rasanya pas tahu kebenaran itu? Dunianya pasti hancur lebur. Orang yang selama ini dia hormati sebagai ayah, ternyata adalah monster yang membunuh ayah kandungnya. Kebenaran ini jelas menciptakan konflik batin yang luar biasa. Dan buat Anusapati, ini bukan lagi soal keadilan hukum atau sekedar sedih loh. Ini udah jadi soal utang darah. Sebuah konsep di mana darah ya harus dibayar dengan darah. Motivasinya langsung bergeser dari rasa duka jadi sebuah kewajiban suci untuk balas dendam. Dan disinilah kutukan itu mulai bekerja, siap menagih korban pertamanya di kalangan kerajaan, dan memenuhi ramalan sang empu yang sekarat. Lingkaran setan pun dimulai. Jadi, apa yang Anusapati lakukan? Dia ngambil jalan yang sama persis kayak Ken Arok. Dia mencari keris Empu Gandring, senjata yang sama yang memulai semuanya, dan memakainya untuk membunuh ayah tirinya. Ken Arok pun tewas oleh pusaka yang sama yang dulu dia pakai buat merebut kekuasaan. Nah, ini dia inti dari semua legenda ini. Kekerasan itu cuma melahirkan lebih banyak kekerasan. Anusapati mungkin merasa udah melunasi utang darahnya, tapi yang dia lakukan sebenarnya adalah memastikan kutukan itu terus berjalan, terus berputar tanpa ampun. Terus, apa yang terjadi kalau seorang raja naik takhta lewat pertumpahan darah? Mari kita lihat konsekuensi dari jalan yang dipilih Anusapati dan gimana pemerintahannya berjalan. Kitab Para Raton ngasih gambaran yang suram banget. Pemerintahannya yang lahir dari dendam itu penuh dengan paranoia dan rasa nggak aman. Dia mungkin duduk di singgasana, tapi dia nggak pernah benar-benar merasa berkuasa. Dia memerintah dari balik bayang-bayang ketakutannya sendiri. Selalu waspada, selalu curiga, bakal ada pembalasan yang datang. Dan ternyata rasa takutnya Anusapati itu beralasan banget. Kenapa? Karena kutukan Empu Gandring itu nggak pernah tidur. Dia cuma menunggu dengan sabar babak berdarah berikutnya. Dan ya, akhir cerita Anusapati pun tiba. Tragisnya, dan ini ironis banget, dia dibunuh oleh saudara tirinya sendiri, Tohjaya. Dan coba tebak, pakai apa? Pakai keris terkutuk yang sama. Lingkaran itu kembali berputar, membuktikan kalau nggak ada yang bisa lari dari takdir yang sudah ditempa dalam api dan darah. Oke, jadi ini kan bukan cuma cerita bunuh-bunuhan aja ya, ada makna yang lebih dalam di baliknya. Apa sih sebenarnya yang mau diajarkan dari kisah ini ke kita? Ini nih yang bikin ceritanya lebih dari sekedar dongeng. Kutukan Empu Gandring itu pada dasarnya bukan soal sihir atau gaib doang. Ini tuh metafora yang kuat tentang konsekuensi. Konsekuensi moral saat kekuasaan direbut dengan cara yang gak etis, dengan pengkhianatan dan kekerasan. Jadi,
Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini. Pertama, kekuasaan yang didapat tanpa keadilan ujung-ujungnya bakal hancur dari dalam. Kedua, kekerasan cuma akan menciptakan lingkaran setan. Dan yang ketiga, balas dendam, sepuas apapun rasanya, nggak akan pernah membawa kedamaian sejati. Dan semua ini kembali ke satu konsep kunci dalam budaya Jawa. Keris Empu Gandring itu sebenarnya nggak jahat. Dia jadi terkutuk karena niat orang yang menciptakannya dalam amarah dan niat orang yang pertama kali memakainya untuk membunuh. Keris itu hanyalah cermin dari ambisi, pengkhianatan, dan dendam setiap orang yang memegangnya. Nah, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Legenda kuno ini seolah-olah maksa kita buat ngelihat senjata kita sendiri di zaman sekarang. Entah itu kata-kata kita, tindakan kita, atau pengaruh kita, lalu bertanya, niat apa sih yang sebenarnya terpantul dari situ? Ini pemikiran yang cukup dalam ya, yang menghubungkan masa lalu yang kelam dengan masa kini kita.